Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun di muka bumi ini, yaitu kematian. Tidak peduli siapa kita, apakah kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, sehat atau sakit, semuanya pasti akan bertemu dengan kematian. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran 185. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ia adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, bagaikan sebuah perjalanan singkat yang akan berakhir di suatu titik, yaitu kematian. Bayangkanlah, ketika seseorang meninggal dunia, keluarganya menangis penuh kesedihan. Isak tangis mengiringi kepergiannya menuju liang lahat. Namun, ada sebuah kenyataan pahit yang harus kita sadari, bahwa yang akan benar-benar menemani kita bukanlah keluarga, bukan pula harta benda, melainkan amal perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 hal yang mengikuti jenazah: keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 hal pertama akan kembali pulang, sementara hanya amalnya yang akan tetap bersamanya. Inilah realita yang seringkali kita lupakan. Kita terlalu sibuk mengumpulkan harta, mengejar jabatan, atau berbangga dengan keturunan. Padahal, saat ajal datang menjemput, semua itu tidak lagi berarti. Yang akan benar-benar menjadi teman setia kita adalah sholat, sedekah, zikir, amal kebaikan, dan semua hal yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setelah seseorang dimandikan, dikafani, disolatkan, dan diantar menuju kuburannya, maka ia pun akan memasuki alam baru. Alam itu disebut alam barzah atau alam kubur. Disinilah kehidupan setelah mati dimulai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut alam kubur sebagai stasiun pertama menuju akhirat. Apabila seseorang selamat di alam kubur, maka ia akan lebih mudah menghadapi tahapan selanjutnya. Namun, apabila ia diazab di alam kubur, maka kesulitan dan penderitaan akan menantinya hingga akhir. Alam kubur bukanlah sekadar tempat jasad dikebumikan. Ia adalah pintu awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Di sana, seseorang akan merasakan nikmat atau siksa sesuai dengan amalnya di dunia. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada lagi ruang untuk berdebat, tidak ada pula. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melangkah memasuki pembahasan pertama, yaitu tentang kehidupan di alam kubur. Alam kubur adalah tempat persinggahan awal setelah seseorang meninggal dunia. Ia bukan sekedar liang lahat tempat jasad beristirahat, tetapi sebuah alam yang menjadi gerbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Alam ini dalam istilah agama disebut dengan barzah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Artinya, dan di hadapan mereka ada dinding, barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. QS Al-Mu'minun 100. Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa setelah kematian, manusia akan memasuki alam barzakh hingga hari kebangkitan tiba. Inilah kehidupan yang tidak bisa kita elakkan karena semua orang, tanpa terkecuali, akan melewatinya. Saudaraku, ketika seorang mayit dimasukkan ke dalam kuburnya, ia akan menghadapi malam pertamanya di sana. Malam pertama di kubur adalah malam yang paling berat,
Bayangkan, selama hidup kita terbiasa tidur di atas kasur empuk, dengan lampu, dengan kehangatan keluarga, dan dengan segala kenyamanan. Namun kini, jasad kita dibaringkan di atas tanah yang dingin, di ruang yang gelap gulita, sendirian tanpa teman, dan hanya kain kafan yang membalut tubuh kita. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tubuh manusia akan mengalami perubahan demi perubahan setelah ia dikuburkan. Malam pertama mungkin masih terasa seperti tidur panjang, tetapi perlahan jasad akan melemah. Organ dalam seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa mulai membusuk. Setelah beberapa hari, wajah akan membengkak, mata dan pipi membesar, serta tubuh mengeluarkan bau yang sangat busuk. Seminggu kemudian, seluruh tubuh sudah mulai dimakan ulat. 2 minggu berselang, rambut perlahan rontok, dan jasad mulai menyatu dengan tanah. Hingga pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, yang tersisa hanyalah tulang belulang, bahkan sampai akhirnya tulang-tulang itu pun hancur, kecuali satu bagian kecil, yaitu tulang ekor. Dari tulang kecil inilah kelak manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Namun, meskipun tubuh mengalami kehancuran, ruh manusia tetap hidup dalam dimensi barzakh. Ruh inilah yang akan merasakan nikmat kubur atau azab kubur. Nikmat kubur dirasakan oleh orang-orang yang beriman, sedangkan azab kubur akan menimpa mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa di dalam kubur, seorang hamba akan didatangi oleh 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini akan menanyai si mayit dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang akidah. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Apabila seorang hamba beriman, maka ia akan menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jawaban itu, kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang, diberikan cahaya yang menerangi, dan ruhnya mendapatkan ketenangan. Namun, bagi mereka yang ingkar kepada Allah, yang selama hidupnya lalai dari agama atau hanya berpura-pura beriman, maka mereka akan kebingungan menjawab. Mereka akan berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti orang-orang." Saat itu, kuburnya akan disempitkan, penuh tekanan dan siksaan kubur. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita tadi merenungkan detik-detik terakhir seorang manusia di dunia hingga ketika ruh meninggalkan jasad, kini mari kita lanjutkan perjalanan besar seorang hamba menuju alam berikutnya, yaitu alam kubur. Alam ini sering disebut sebagai alam barzakh, tempat persinggahan antara dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan alam kubur sebagai fase pertama dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di alam kubur, maka ia akan selamat di fase-fase berikutnya. Namun, jika seseorang diazab di alam kubur, maka fase selanjutnya akan jauh lebih berat. Alam kubur adalah tempat yang tidak pernah bisa kita saksikan dengan mata kepala. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan banyak penjelasan tentang kondisi manusia di dalamnya. Ketika seorang hamba baru saja dimakamkan, ia akan mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan pemakamannya. Hanya saja, ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Seorang mukmin akan mendapatkan ketenangan, sementara orang kafir dan ahli maksiat akan dipenuhi ketakutan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau justru menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Betapa dahsyat dan menakutkannya fase ini, karena disitulah seorang hamba benar-benar sendiri menghadapi balasan atas apa yang telah diperbuatnya di dunia. Di dalam kubur, setiap manusia akan didatangi oleh 2 malaikat yang dikenal dengan nama Munkar dan Nakir. Keduanya akan menanyai 3 hal mendasar, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Pertanyaan ini bukanlah sekedar hafalan,
tidak akan ada yang bisa menjawab kecuali mereka yang benar-benar hidup dengan iman, menjalankan agama, dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Orang beriman akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab dengan benar, Rabbi Allah, Islami dini, Muhammadun Nabiyyi. Sedangkan orang kafir dan munafik tidak akan mampu menjawabnya dengan benar, sehingga mereka akan mendapatkan kesempitan di dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan tentang alam barzakh dalam firman-Nya, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding pembatas sampai pada hari mereka dibangkitkan. Quran Al-Mu'minun ayat 100. Ayat ini menegaskan bahwa alam barzakh adalah ruang antara dunia dan akhirat yang akan dialami semua manusia setelah meninggal hingga datangnya hari kebangkitan. Saudaraku, alam kubur bukan hanya persoalan ruh, tetapi juga jasad. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jasad manusia akan mengalami proses kehancuran di dalam tanah. Hari demi hari, tubuh yang dulu sehat dan kuat perlahan akan membusuk hingga dimakan tanah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setelah dikubur, jasad manusia akan mengalami perubahan yang sangat cepat. Pada malam pertama, tubuh mulai kaku, dan rasa takut menyelimuti ruh yang kembali ke jasadnya untuk menghadapi pertanyaan. Pada malam kedua, organ-organ dalam mulai rusak, aroma busuk mulai keluar, dan tubuh mulai dimakan ulat. Hingga hari-hari berikutnya, wajah yang dulu rupawan berubah menjadi bengkak dan rusak. Rambut rontok, kulit terkelupas, dan tubuh benar-benar kembali menjadi tanah, sebagaimana firman Allah, "Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Quran, Thaha, ayat 55. Betapa jelas Allah mengingatkan kita bahwa tubuh Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah melewati fase alam kubur yang penuh misteri, perjalanan manusia belumlah usai. Fase berikutnya adalah saat ditiupkannya sangkakala, tanda dimulainya hari kebangkitan. Inilah hari yang dijanjikan Allah, hari yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, hari yang menjadi puncak dari semua perjalanan hidup manusia. Pada saat itu, bumi akan berguncang, langit akan terbelah, gunung-gunung hancur, lautan meluap, dan seluruh makhluk akan dikejutkan oleh tiupan yang dahsyat. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, illa man sya'allah, thumma nufikha fihi ukhra, fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu perintah Allah. Kisah Az-Zumar 68. Inilah momen besar yang disebut sebagai Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Semua manusia yang telah terkubur berabad-abad lamanya akan dibangkitkan kembali. Jasad yang telah hancur bercampur dengan tanah akan dikembalikan oleh Allah, sebab tidak ada yang sulit baginya. Dari tulang ekor yang tersisa, Allah akan membangkitkan kembali tubuh manusia dengan sempurna. Pada hari itu, semua orang akan keluar dari kuburnya dalam keadaan panik, kebingungan, dan penuh ketakutan. Tidak ada lagi yang bisa bersembunyi, karena setiap hamba akan dihadapkan pada hari perhitungan. Hari kebangkitan ini berlanjut dengan hari penggiringan, Yaumul Mahsyar. Semua manusia dikumpulkan di sebuah padang luas yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, hanya hamparan luas yang penuh dengan manusia, sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir. Tidak ada pakaian yang menutupi tubuh mereka, namun karena dahsyatnya hari itu, manusia tidak sempat saling memperhatikan. Mereka hanya memikirkan nasib masing-masing. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim
bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa busana, dan belum dikhitan. Sungguh, ini adalah keadaan yang menggetarkan hati, memperlihatkan betapa lemahnya manusia di hadapan Robnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suasana itu dalam firman-Nya, "Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan begitu pula langit, dan mereka semuanya berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bayangkanlah saudaraku, jutaan bahkan miliaran manusia berdiri dalam satu padang yang sangat luas, di bawah teriknya matahari yang jaraknya hanya 1 mil dari kepala. Panasnya begitu menyengat hingga manusia berkeringat sesuai kadar amalnya. Ada yang keringatnya sebatas mata kaki, ada yang sebatas lutut, ada yang sebatas pinggang, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Semua itu adalah gambaran betapa mencekamnya padang mahsyar. Pada hari itu, manusia akan mencari syafaat, pertolongan yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa. Namun semuanya tidak mampu memberikan syafaat pada hari itu. Hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad, dan beliaulah yang Allah muliakan dengan syafaat agung, syafaat untuk memulai proses pengadilan Allah di padang mahsyar. Betapa besar kasih sayang Nabi kita, sehingga beliau tidak meninggalkan umat mereka dalam keadaan kebingungan. Beliau bersujud memohon kepada Allah hingga Allah mengizinkan proses hisab dimulai. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah manusia melewati Syirat, jembatan yang membentang di atas neraka Jahanam, tibalah pada fase terakhir dari perjalanan panjang setelah kematian. Inilah fase yang menentukan di mana setiap jiwa akan tinggal untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali, tidak ada lagi ruang untuk menyesal. Hanya ada 2 tempat yang menjadi tujuan akhir, surga bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, serta neraka bagi mereka yang kafir, ingkar dan tenggelam dalam maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang neraka, "Fa'amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 37-39. Dan Allah juga berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Inilah 2 jalan terakhir yang telah Allah tetapkan, tidak ada pilihan ketiga. Surga adalah balasan atas keimanan dan amal soleh, sementara neraka adalah balasan bagi keingkaran dan dosa. Mari kita bayangkan sejenak tentang surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia." Hadits Bukhari dan Muslim. Surga adalah negeri yang dipenuhi dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ada sungai air yang jernih, sungai susu yang rasanya tidak berubah, sungai khamar yang lezat diminum, dan sungai madu yang murni. Pohon-pohon surga menjulang dengan buah yang lezat dan mudah dipetik. Istana-istana terbuat dari emas, perak, dan mutiara. Penghuninya tidak pernah merasakan lelah, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, dan tidak ada lagi air mata. Mereka hanya merasakan kebahagiaan abadi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan surga dalam Al-Quran. Jannatu adnin yadkhulunaha tujra min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Namun saudaraku, di sisi lain ada neraka yang penuh dengan azab. Api neraka menyala-nyala, lebih panas daripada api dunia berkali-kali lipat. Penghuninya diberikan makanan dari pohon zakum yang pahit, penuh duri, dan mengoyak tenggorokan. Mereka diberi minum air yang mendidih, yang merobek-robek isi perut mereka. Pakaian mereka terbuat dari cairan tembaga panas, dan wajah mereka hangus terbakar. Allah